Dan Februari seharusnya sudah memasuki masa panen bagi petani di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Namun mereka baru bisa mengolah tanah karena masa tanam mundur lantaran kemarau panjang El Nino. Belum lagi serangan hama wereng dan tikus yang membuat petani gagal panen. Kondisi ini membuat Ali Sujarwo, petani gurem yang hanya memiliki lahan 0,3 hektar, mengaku tidak diuntungkan dengan mahalnya harga beras saat ini. Dengan mahalnya harga beras sekarang ini, harga gabah sekarang ini, petani tidak bisa merasakan. Karena apa? Ya, mereka belum bisa tanam saat itu. Karena proses kekeringan yang berkepanjangan tadi itu. Hal yang sama juga dialami petani kecil di Sragen, Jawa Tengah. Sebagai salah satu lumbung padi nasional, naiknya harga beras ternyata belum bisa meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya buruh tanam padi. Suwarni, warga desa Bener, Kecamatan Ngerampal, mengaku sudah 20 tahun menjadi buruh tani di lahan milik tetangganya. Upah buruh tani untuk tanam padi dari mulai pukul 5 hingga 11 siang dihargai Rp100.000 per orang. Menurut Suwarni, uang itu tak cukup untuk membeli beras Rp14.000 per kilogram dan kebutuhan pokok lainnya. Boten saged enggak dapat keuntungan. Kan saya beli beras. Beli beras ya? Ya, berasnya beli, enggak punya sawah. Sekarang berapa Ibu 1 kilonya? 1 kilo 14. 14 ya? Iya. Ibu untuk menghidupi berapa orang di rumah? 4. 4 ya? Iya. Hanya Ibu aja yang bekerja ya? Iya. Sementara di Karawang, Jawa Barat, petani seperti Saipul Bahri harus berjuang mengolah sawah karena pasokan air sangat sedikit. Belum lagi dia harus mengeluarkan uang hingga 2 juta untuk menyewa traktor serta membeli pupuk non-subsidi yang mahal. Jeratan calo juga membuat petani terpaksa menjual gabah dengan harga murah. Kondisi ini membuat banyak petani yang berpikir untuk alih profesi. Ya makanya mau tidak mau ketika misalnya kita udah jadi petani, ya secara otomatis kita bakal manjang, terkecuali misalkan ada proyek perumahan atau misalnya pabrik dijual mahal, ya otomatis mungkin ada. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang, Edi Suryana, berjanji akan memperbaiki pasokan air dan ketersediaan pupuk bagi petani. Pemerintah sudah menyiapkan 14 triliun ya untuk pupuk bersubsidi, dan insya Allah ini akan segera cair dan memang diprediksi kurang lebih bulan April sudah bisa diterjunkan untuk para petani di musim berikutnya. Itu. Kenaikan harga beras yang terjadi belakangan ini ternyata tidak membuat pendapatan petani kecil ikut naik. Pemerintah harus mencari cara untuk mendahulukan kesejahteraan petani. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu Presiden Joko Widodo mengatakan harga gabah saat ini sudah mulai turun di tengah kenaikan harga beras. Namun Jokowi mengaku tak ingin harga gabah turun drastis karena petani juga butuh dapat keuntungan. Saya mendapatkan informasi di lapangan sudah turun, tetapi juga turunnya jangan drastis, karena petani juga perlu diberikan ruang keuntungan. Dalam program Sapa Indonesia Malam kemarin, saudara, kami mewawancarai 2 petani gurem, Ali Sujarwo di Lumajang, Jawa Timur, dan Saipul Bahri, petani di Karawang, Jawa Barat. Mereka mengaku tidak menikmati kenaikan harga beras, justru mereka dipusingkan dengan gagal panen, masalah pasokan air yang terbatas, hingga harga pupuk yang terus naik. Daripada naiknya harga gabah maupun harga beras, karena tadi permasalahan sudah disebutkan di depan. Ya. Yaitu mulai dari gagal panen, kemudian El Nino berkepanjangan, mahalnya biaya perawatan, dan sebagainya. Permasalahan sebetulnya yang paling urgen di petani itu adalah tentang kesuburan tanah, Pak. Jadi petani itu dengan dengan berbagai macam karakter pendidikannya, mereka tidak mengerti permasalahan utamanya. Nah, sumbangan pupuk subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah itu bagus. Cuman kan hanya suatu saat. Problem utamanya itu sebetulnya di kesuburan tanah. Nah, sekarang pemerintah kami mohon, ini wajib hukumnya untuk turun ke bawah untuk membina dan mengedukasi petani itu agar dari awal olah lahan itu
berupaya untuk menyuburkan tanahnya lagi. Sebab dari tanah yang subur akan tumbuh tanaman yang subur. Pak Saipul juga boleh bercerita, di Pak Saipul juga tidak dirasakan Pak kenaikan harga beras di konsumen terhadap pendapatan Bapak? Ya berhubung di Karawang yang mayoritas belum panen Bu, sekarang itu kan baru mulai tanam gitu. Iya. Nah, sebenarnya ya kita nggak merasakan sih kalau untuk harga sekarang gabah mahal itu, karena ya kitanya belum panen. Paling juga kita panen ya sekitar bulan Maret April ya? lah. Iya, sampai Mei juga masih banyak. Nah kalau tadi Pak Ali kan cerita ya untuk produksinya berapa yang harus dikeluarkan, kalau Pak Saipul gimana Pak? Ya untuk produksi sama, kita kan kalau saya menggunakannya pupuk ini yang kimia, ya itu per hektar itu kalau misalnya itu per hektar ya kita untuk biaya itu total ya sekitar 15 jutaan Bu. Berhubung saya cuma nyawa 4.000 meter ya separuhnya lah. Oke, 400 meter ya separuhnya? 4.000 meter. 4.000 meter, jadi itu separuhnya ya dari 15 juta, 7,5 juta kurang lebih ya. Nah pendapatannya itu berapa Pak Saipul? Kira-kira kalau dengan biaya? Kalau misalkan yang biasa mah dulu harga 4.000, 5.000 ya kita dapat paling 2,5-3 ton lah bersihnya itu. Ya tinggal dikalikan aja Bu. Ya kalau tiap dapat 3 ton berarti kali 4.000 berarti 12 juta. Ya buat saya sih petani ya khususnya petani di Karawang ya kalau untuk air memang kita kan irigasi teknis. Cuman kebetulan kemarin itu pas ya katanya ada El Nino jadi kita mundur tanam. Nah kalau untuk istilahnya yang lebih ininya lagi utamanya lagi buat petani itu harga Pak. Jangan sampai kita di saat panen harga itu turun gitu. Harga beras di pasar tradisional Kota Bandung, Jawa Barat masih tinggi. Pedagang menyebut hal ini disebabkan masih terbatasnya pasokan beras. Harga beras medium di Pasar Kosambi, Bandung mencapai Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Sedangkan beras premium dijual dengan harga Rp16.000 sampai Rp20.000 per kilogram. Kondisi ini terjadi karena pasokan beras masih terbatas. Menurut para pedagang, sudah 2 minggu Bulog belum memasok beras ke pasar tradisional. Untuk minggu ini tuh belum ada pengiriman. Terakhir kapan dikirim Pak? Terakhir 2 minggu kemarin. Sampai sekarang belum ada? Belum ada pengiriman lagi. Yang janjinya setiap minggu tuh ada pengiriman. Kira-kira kenapa katanya Pak kata gini? Ya mungkin ada yang lebih penting daripada istilahnya operasi pasar tradisional. Mungkin beliau itu ada yang lebih penting di luar pasar tradisional ini. Sementara itu ratusan warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara berebut kupon untuk membeli beras murah seharga Rp10.250 per kilogram. Sementara harga beras di pasaran sudah mencapai Rp14 hingga Rp16.000 per kilogram. Dinas Ketahanan Pangan setempat menyediakan 7 ton beras dan langsung habis diserbu warga. Murah lah. Merasa terbantu nggak Bu dengan ada? Merasa terbantu lah Pak. Ya. Biasanya kalau beli berapa Bu di warung? 14.000 sekilo, 64.